Bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sesuatu. Wakil rakyat seharusnya. Gugatan ke MK. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi membahas terkait dengan pasal 73 ayat 4 mengenai kewenangan DPR memanggil paksa, bahwa kemudian akhirnya ini lebih diperluas karena rupanya pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud ini bisa dipanggil DPR, kalau 3 kali tidak dipanggil kemudian bisa mengerahkan bantuan dari kepolisian. Pak, kadang kan ada beberapa juga pihak yang tidak hadir memenuhi panggilan DPR karena ada alasan tertentu. Misalkan mungkin KPK tidak hadir karena kekhawatirannya masuk akal. Mungkin seandainya saya nanti datang ke DPR untuk memenuhi panggilan pansus, kewenangan saya dipreteli satu-satu. Misalkan seperti itu. Ada kekhawatiran, ada pertimbangan satu demi satu yang melandasi mengapa mereka tidak hadir ke DPR. Nah, itu yang sebenarnya ditolak oleh DPR. Ya, itu sebenarnya ditolak di DPR. Kenapa kemudian DPR ada kan lembaga negara? Juga, okay. Kenapa kemudian ada lembaga negara yang menafsirkan sendiri soal positioning kelembagaannya? Ya, apa gunanya DPR ada kalau kemudian DPR ketika menjalankan fungsinya itu tidak dipenuhi oleh pihak-pihak atau kelembagaan lain, stakeholder yang lain? Oke, gitu. Tapi kan DPR padahal kan ketatanegaraan kita menata sedemikian rupa, check and balances itu ditata sedemikian rupa. Nggak boleh kan presiden tidak menghormati DPR, DPR nggak boleh tidak menghormati presiden. Nah, itu yang kemudian dikatakan sebagai checks and balances antara lembaga negara yang memegang kekuasaan. Tapi Pak, DPR kan juga syarat kepentingan politik, Pak. Ya, semua lembaga kan syarat dengan kepentingan masing-masing gitu ya. Itu konsekuensi dari kita memilih trias politika, ya. Nah, tetapi kan ketatanegaraan kita tidak ada ruang buntu, tidak ada jalan buntu. Itu yang kemudian ada mekanisme check and balances tadi gitu. Ya. Oke. Ya. Kita beralih ke pasal 245. 245 ini kita membahas terkait dengan imunitas anggota DPR. Bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya. Nah, ini saya membayangkan begini, Pak. Kemarin pada saat kita mau memeriksa Pak Setia Novanto, pada saat kemarin kena kasus EKTP itu luar biasa susahnya. Karena mereka minta harus ada izin Presiden. Sekarang sebelumnya sudah harus ada pertimbangan dari MKD. Makin tambah panjang lagi, Pak. Tugas saya di forum ini kan menjelaskan dulu original intentnya. Kemudian nanti dikomentarin oleh teman-teman. Jadi begini. Di MD3 sebelumnya itu malah lebih ekstrim lagi. Harus seizin harus seizin Mahkamah Kehormatan Dewan. Sekarang jadi, pertimbangan. Dan itu dibatalkan oleh MK. MK membatalkan, mengatakan tidak perlu seizin Mahkamah Kehormatan Dewan. Langsung Presiden. Ya, langsung Presiden. Ini diselipin lagi. Dituangkanlah di sini harus seizin Presiden. Nah, cuma kan Presiden ketika memberikan izin, kan harus mendapatkan masukan. Mendapatkan masukan, nggak mungkin. Presiden tidak hanya menjalankan fungsi administratif. Ada permintaan izin langsung tanda tangan izinnya. Ada nggak dilihat-lihat lagi apa masalahnya gitu kan? Apa masalahnya? Bukan hanya menjalankan fungsi administratif. Kepada siapa Presiden meminta pertimbangan terhadap orang yang dipanggil oleh aparat hukum ini? Ya. Akhirnya kita pilih pada siapa? Selama ini fungsi itu ada. Fungsi MKD. Itu ada. Minta pertimbangan, pasti Presiden secara non formal nelpon atau manggil Ketua DPR, kemudian bertanya kepada Ketua DPR, ini orang ini apa sih kejahatannya? Sebenarnya seperti apa? Gimana dia sebagai anggota? Benar nggak dia itu sebagai anggota DPR? Nah, fungsi itu ada, tapi fungsi non formal yang tidak ada payung hukumnya. Nah, oleh sebab itu kemudian Undang-Undang MD3 ini memberikan kepastian ya kepada siapa Presiden itu meminta pertimbangan. Ini kan sama nih, bayangan kita seperti ini. Ketika Presiden mengeluarkan hak grasinya, ya hak grasinya. Hak grasi kan
dia minta pertimbangan Mahkamah Agung. Apakah seseorang yang akan diberikan gerasi ini sudah menjalani proses peradilan apa belum? Oke. Nah, sama seperti ini, meminta pertimbangan MKD untuk bertanya kepada MKD, benar nggak dia ini anggota DPR? Menjabat pimpinan nggak di DPR? Salahnya apa dan salahnya apa? Nah, gitu loh. Oke, saya ke Pak Tapi Daniel. Pak Daniel hak mungkin sepenuhnya punya tetap kepada mengkritisi. presiden. Hak sepenuhnya kembali kepada presiden. Apakah memutuskan mengeluarkan izin atau tidak? Oke. Bagi saya sih bagian ini penuh dengan akrobat hukum ya, akrobat pasal. Kenapa begitu? Ini seperti apa sebelumnya kan ada yang menyebutkan ini adalah pelanggaran konstitusi. Kenapa? Karena sebelumnya sudah dibatalkan oleh MK. Tapi ini kemudian usaha ya? Dimaksud lagi dengan kalimat yang berbeda. Ini kan melakukan akrobat pasal saja. Sebenarnya sih prosesnya akhirnya sama saja. Ada proses yang panjang ketika terkait dengan proses hukum. Nah, jangan lupa kadang-kadang di DPR kan muncul semangat kops yang luar biasa gitu ya. Sebutlah misalnya dalam konteks kejadian hak angket KPK. Kan semangat kopsnya kelihatan sekali, Mbak. Padahal pijakannya di awal kan karena ada kesaksian Miriam dia ditekan ya. dia ditekan. Kan dia ditekan, tapi ternyata di pengadilan terbukti dia tidak ditekan sama sekali. Jadi karena ada semangat kops yang luar biasa itu ya bareng-bareng melindungi teman sejawat. Nah, potensi seperti itu akan selalu hadir di DPR kalau terkait dengan proses-proses yang panjang ini. Ya ada harus izin dari MKD ya. MKD itu kan semuanya teman-teman yang pertimbangan. Bahasanya pertimbangan ini masalah akrobat bahasa saja. Enggak beda. Pertimbangan persetujuan. Nah, jadi kalau pertimbangan itu berbeda. Pertimbangan dari MKD tentu akan menjadi pertimbangan presiden. Di konstitusi kita juga ada pertimbangan. Itu yang berbahaya. Pertimbangan itu tidak mutlak. Saya nggak soal kata pertimbangan. Persetujuan itu mutlak. Saya ke Pak Said. Dalam konstitusi kita ada. Gini, Mas Said. bukan soal pertimbangannya sebetulnya. Ya. Kalau pertimbangan kan istilah beliau tadi ini boleh akrobat aja, itu kan boleh terima, boleh tidak dan seterusnya gitu loh. Bukan itu sebetulnya. Tapi persoalannya adalah ini mencampur adukan urusan etika dengan urusan hukum. Gitu loh. Karena ini kalau kita baca baik-baik pasalnya, ini kan sebetulnya terkait dengan tindak pidana. Gitu loh. Ini persoalan hukum pidana tapi dicampur adukan dengan soal etika. MKD itu kan soalnya etika. Kenapa kemudian dulu MK itu kemudian memberi tafsir bahwa itu inkonstitusional bersyarat. Yang dulunya MKD, kata MK enggak MKD. Itu langsung presiden. Apa alasan MK salah satu? Salah satunya karena ini urusannya hukum pidana, nggak ada urusan dengan etika, ngapain harus ke MKD? Kira-kira satu. Yang kedua sebetulnya juga dalam rangka ini menjaga kewibawaan DPR sendiri. Lagi-lagi kenapa? Karena begini, memang perlu DPR sebetulnya dalam hal ini jangan sampai mereka juga dikriminalisasi. Misalnya ada Pak Lukman misalnya ya, mungkin pemerintahan sekarang beliau pendukung pemerintahan sekarang. Bisa saja kan di waktu yang lain partai beliau atau partai yang lain berubah gitu loh komposisinya. Nah, kalau kemudian dia punya hak angket, dia punya hak interpelasi, dia punya hak menyatakan pendapat. Kalau hak-hak ini ya, hak ini tidak dilindungi, maka dia bisa diserang oleh kekuasaan gitu loh. Bisa dengan mudahnya gitu. Maka untuk dia berwibawa, dia gagah kira-kira DPR itu untuk menjalankan fungsi-fungsinya, dia perlu mendapatkan proteksi. Tapi sebetulnya ketika MK mengatakan, udah, itu mintanya ke presiden aja tertulisnya, jangan dari MKD. Itu kaitannya dengan pidana. Kenapa kemudian masih ditarik-tarik lagi kalau kata beliau tadi ini dibawa-bawa lagi MKD-nya diselip-selipin gitu loh. Itu di situ masalahnya, bukan soal kata pertimbangannya kalau saya. Baik. Ada banyak pro dan kontra terkait dengan undang-undang ini. Lalu bagaimana beberapa pihak yang mungkin tidak puas harus menyikapinya? Tetap bersama kami di segmen selanjutnya. Kami akan kembali.